Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Halo adik-adik hebat, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari materi surat pribadi dan surat dinas. Jadi, untuk video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal esai surat pribadi dan surat dinas. Langsung aja yuk kita simak. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan surat dinas? Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Soal nomor 2, apakah fungsi dari surat dinas? Fungsi dari surat dinas diantaranya sebagai berikut, yaitu sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kemudian sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Kemudian sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian, dan lain-lain. Soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri surat dinas. 1. Adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. 2. Adanya nomor surat dan lampiran. 3. Adanya salam pembuka dan salam penutup. 4. Menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. 5. Adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Soal nomor 4, sebutkan syarat untuk membuat sebuah surat dinas. A. Format dari surat harus teratur sesuai dengan format dinas. B. Isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. C. Bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami pembaca. D. Surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Soal nomor 5, sebutkan bagian-bagian dari surat dinas. 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat. Kemudian 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama pengirim. Dan 11. Tembusan. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis surat dinas. 1. Surat pemerintah, yaitu merupakan surat yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Surat pemerintah digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi. 2. Surat bisnis atau niaga, yaitu berupa surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Surat bisnis memiliki bentuk yang bervariasi, namun tetap mengikuti ketentuan surat resmi. Biasanya, pemakaian bahasa surat bisnis lebih luas jika dibandingkan dengan bahasa surat pemerintah, tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. 3. Surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat, yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya misalnya LSM yang bersifat non-profit. Soal nomor 7, apakah yang dimaksud dengan surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain
sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Soal nomor 8, sebutkan unsur-unsur pada surat pribadi. 1. Tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Pembuka surat. 4. Pendahuluan. 5. Isi. 6. Penutup surat. 7. Nama pengirim surat beserta tanda tangannya. 9. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat? 1. Pengirim. 2. Penerima. Dan 3. Tujuan. 10. Sebutkan tujuan mengirim surat. 1. Mengundang. 2. Mengajukan permohonan berupa barang atau informasi atau meminta informasi. 3. Menjawab undangan atau menerima dan menolak. 4. Merencanakan sesuatu dengan orang lain. Kemudian nomor 5, memohon maaf. 6. Mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. 7. Menulis surat simpati atas musibah yang menimpa seseorang. 8. Mengucapkan terima kasih. 9. Mengabarkan atau memberikan informasi. 11. Apakah isi surat pribadi? Surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. 12. Untuk apa surat pribadi dibuat? Surat pribadi ditujukan kepada teman dan keluarga untuk menanyakan kabar, memberi informasi, dan lain-lain. Soal nomor 13. Seberapa pentingnya surat pribadi? Tidak terlalu penting karena hanya ditujukan kepada teman dan keluarga saja dan tidak ditujukan kepada suatu lembaga perusahaan dan lain-lain. Soal nomor 14. Sebutkan ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, yaitu kata emosi dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kemudian soal nomor 15. Apakah isi surat dinas? Sebutkan. Yaitu keperluan kedinasan yang bersifat resmi, berkaitan dengan topik kedinasan, sebagai undangan rapat, kemudian permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, kemudian lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, dan izin menggunakan tempat. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.